Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-10, Api Neraka. Senin 28 November, Api Neraka. Dalam buklet untuk anak-anak berjudul The Side of Hell, Dublin, James Duffy, halaman 24, seorang pendeta berkebangsaan Inggris John Furnish menggambarkan siksaan abadi melalui bola besi padat yang besar, lebih besar dari langit dan bumi. Seekor burung datang sekali dalam 100 juta tahun dan hanya menyentuh bola besi besar dengan bulu sayapnya. Penulis berpendapat bahwa pembakaran orang berdosa di neraka terus berlanjut bahkan setelah bola besi itu habis oleh sentuhan bulu yang sesekali itu. Yang menyedihkan adalah banyak orang Protestan bahkan hari ini percaya pada sesuatu yang serupa itu kepada mereka yang tersesat. Bacalah Maleakhi 4 ayat 1 dan Yudas 7. Bagaimanakah bagian-bagian ini dapat membantu kita lebih memahami pengertian api kekal atau gagasan seperti yang Yesus telah nyatakan bahwa yang hilang akan berada dalam api kekal atau dalam api yang tidak akan pernah padam? Kata kekal atau dalam bahasa Ibrani olam atau dalam bahasa Yunani aion atau aionios membawa arti yang berbeda tergantung pada konteks langsungnya. Misalnya, ketika dikaitkan dengan Tuhan di dalam Ulangan 33 ayat 27 mengenai kekal, kata itu mengungkapkan keabadiannya. Ketika berhubungan dengan manusia di dalam Keluaran 21 ayat 6 atau selamanya, kata tersebut dibatasi oleh masa hidup mereka. Saat mengualifikasikan api dalam Matius 18 ayat 8, Matius 25 ayat 41 atau kekal, ini menyeratkan bahwa api tidak akan padam sampai benar-benar menghabiskan apa yang sedang dibakar. Ini berarti bahwa api kekal akan kekal dalam arti bahwa api itu akan menghanguskan orang jahat sepenuhnya dan tidak dapat diubah, meninggalkan mereka, tidak ada akar atau cabangnya lagi. Teori tentang hukuman abadi bagi orang fasik memiliki maksud yang serius. Jika orang jahat dihukum selamanya, maka kejahatan tidak akan pernah diberantas. Juga, semua kehidupan manusia berasal dari Allah yang tidak senang dengan kematian orang fasik. Lalu mengapa dia terus memberikan kehidupan kepada orang jahat untuk menderita dalam siksaan yang tak berkesudahan? Bukankah lebih masuk akal jika dia hanya mengakhiri keberadaan mereka? Jika orang jahat akan dihukum menurut perbuatan mereka, mengapa umur manusia yang pendek harus dihukum tanpa henti? Semua referensi Alkitab tentang api kekal harus dilihat sebagai kiasan kepada danau api pasca 1000 tahun dari Wahyu 20. Jadi, tidak alkitabiah untuk berbicara tentang neraka yang sudah ada dan terus menyala. Betapapun malangnya api neraka, apa yang diungkapkan kebenaran tentang neraka kepada kita tentang kasih Tuhan, terutama kontras dengan gagasan tentang siksaan abadi, pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita kembali lagi di dalam Yesaya 66 ayat 24. Di sana dinyatakan, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Kalau kita melihat di dalam ayat tersebut, ada frase yang menyatakan api yang tidak pernah padam. Apa maksudnya? Memadamkan api berarti mematikannya, mencegahnya menyala, atau menghentikannya sebelum menyelesaikan tugasnya. Jadi dengan perluasan api yang tidak akan padam, berarti bahwa api belum dimatikan karena tidak ada kekuatan untuk menghentikannya dari mencapai apa yang dicapai api secara alami, yakni kehancuran total. Api tidak bisa dilawan atau ditolak. Dengan demikian, makna dari gambaran tersebut menjadi transparan, yakni orang-orang mati tidak memiliki kesempatan untuk hidup kembali dalam konteks orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Penghakiman atas orang-orang jahat ini adalah final, dan itu berarti bahwa penghakiman Tuhan atas kehancuran tidak akan dihentikan sampai penyempurnaan yang lengkap telah dicapai. Tidak ada jalan keluar dari kematian terakhir ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang jahat dari akhir yang mengerikan ini. Tidak ada pembalikan yang mungkin. Penghakiman adalah akhir dan kehancuran selesai. Itu tidak akan terganggu sampai tubuh binasa. Dengan demikian, nasib akhir orang jahat tidak dapat dibatalkan dan permanen. Api dipahami sebagai penghakiman Tuhan menyeratkan bahwa efek dari api tersebut adalah kekal, dan untuk kejahatan tidak ada titik kembali. Nasib kejahatan akan berada di bawah kendali Tuhan untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah terjadi untuk kedua kalinya selama-lamanya, dan tidak ada lagi.
Dan ini tidak menggambarkan kekejaman dari Tuhan, tetapi justru bukti kasih Tuhan kepada mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Coba kita bayangkan apabila mereka yang tidak setia kepada Tuhan dengan segala penyakit yang disertai di dalam tubuh mereka akan hidup selama-lamanya tanpa kematian. Bukankah itu justru merupakan suatu kesiksaan? Itulah sebabnya nantinya neraka itu ada dengan tujuan adalah untuk meniadakan dosa. Jadi api kekal yang dimaksudkan ialah bukan apinya yang akan ada terus-menerus, tapi sifatnya ialah kekal. Dia akan menghanguskan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak dapat diubah. Ini menyiratkan bahwa api tidak akan padam sampai benar-benar menghabiskan apa yang sedang dibakar. Sifatnya adalah kekal, tetapi apinya bukan berarti akan menyala terus-menerus. Tetapi dosa itu akan dimusnahkan kekal dan tidak akan ada lagi dosa setelah penghukuman ini diberikan. Dan peristiwa ini akan terjadi ketika Yesus datang pada kali yang ketiga setelah masa 1000 tahun. Dan apakah neraka itu sudah ada pada saat ini? Neraka belum ada pada saat ini. Dia tidak ada di bawah tanah. Dia tidak ada di tempat-tempat tertentu. Tetapi neraka ini akan terjadi manakala Yesus datang pada kali yang ketiga. Dan dia akan memulihkan kembali dunia yang berdosa ini. Tidakkah kita berterima kasih kepada Tuhan karena Ia sangat mengasihi kita? Ia selalu merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita memilih untuk terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengerti kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga dapat mengerti konsep api neraka ini di dalam kehidupan kami, supaya kami akan terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.